إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واغفر لنا ما مضى. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب وخطأ. يا رب بال واغفر لنا ما مضى. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ مقاصد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حمل من الأهوال مقتحم. الفضل حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وذريته وكرامته جميع سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم رسول بن جهنم من دم وحضرة الشيخ جيش مشهور مشرك من جنبان وحضرة الشيخ زين العابدين من نبي رب جل وعلا الشيخ مهين ولم يسكر ينصر قرن سيدنا أبي عبد الله بن عبد الشيخ رضي الله عنه القادر الجيلاني شيخ رباني سابي القاسم جنيد المقدني وحضرة الشيخ مسلم. guru murtaha ibn sami abi aman al-haddan kama razuki bi min rasul kama muhtar tabrani kama min sari ma sha Allah min musabi masu salli li wa jamil ma shaykh min al-jumma muhim al-musul madruzun yasbullah min uzman wa yawqa sakin malaka أن الله وسنا ويوم رحمة المغفرة ينبون أسرار من ورم من كرامتهم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. قال مصنف رحمه الله تعالى
ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin sampai makalah ke-32 ya. Sekarang tentang zuhud ya. Sampai di mana kemarin? Kemarin terakhir zuhud, membahas zuhud. Makalah keberapa sekarang berarti? Soalnya dua-duanya di atas zuhud. Makalah atas itu tentang zuhud 3 huruf itu dah. Belum kan? Berarti sekarang 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wassalasun. Bermula maqalah yang ke-34. Qala Ibnu Abbasin, telah berkata yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mawdi'in akhar az-zuhdu thalathatu ahrufin. Dalam bahasa yang lain. Kemarin zuhud juga. Ini masih zuhud nih ya. Jadi makna zuhud itu ada beberapa tinjauan. Kata Ibnu Abbas, az-zuhdu thalathatu ahrufin. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf ya, sama. Kemarin zuhud juga terdiri dari 3 huruf. Az-zayu, yang pertama huruf zai, yakni tarkuz zinah, yakni meninggalkan perhiasan-perhiasan dan godaan-godaan dunia. Itu zuhud. Jadi keindahan-keindahan dunia ini adalah ujian bagi orang yang ingin menempuh jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini untuk kita lewati dan kita jalani, bukan untuk kita nikmati apalagi kita miliki. Jadi dunia ini adalah tempat kita berbekal. Kemarin makna zuhud yang di pertama itu adalah ya, zadulil ma'ad, ya, mengumpulkan bekal di antaranya. Ya. Nah, jadi hiasan-hiasan dunia itu kadang-kadang suka menggoda manusia, bahkan menggelincirkan orang untuk berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya memang nikmatnya dunia itu menyebabkan pahitnya akhirat. Murratud dunya hulwatul akhirah. Pahitnya dunia akan menghadirkan manisnya akhirat. Sebaliknya, hulwatud dunya murratul akhirah. Kalau terlalu manis dunianya,
biasanya berat nanti akhiratnya. Maka kalau bisa orang mukmin ini jangan manis-manis dunianya lah. Boleh, ya boleh. Tapi biasanya kalau terlalu manis dunianya, ini lalai akhiratnya. Tapi tidak mesti begitu. Tergantung orangnya. Secara umum ya, orang ya kalau terlalu sibuk dengan perhiasan dunia, dia akan lupa dengan bekal akhirat. Karena dunia dan akhirat itu dikatakan ad-dunya wal akhirah qad-daratain. Dunia dan akhirat itu bagaikan wanita yang dimadu. Ya, udah saya sampaikan ini ya. Artinya kalau hati kita condong kepada istri muda, istri tua akan kecewa. Betul nggak? Nah, ini ibu-ibu nih yang bisa jawab nih. Ya paling tidak, ya ini perasaan nggak bisa dibohongin. Walaupun mungkin seorang wanita itu memiliki suami yang adil, tetap perasaan tuh nggak bisa dibohongin. Jadi adil di situ tuh bukan rasa. Ya. Nah, ketika dia di istri tua, ya, jadi godaan orang beristri dua itu memang berat. Sama juga kita hidup di dunia dan akhirat. Hidupnya kita di dunia adalah untuk bekal akhirat. Kadang-kadang kalau kita beristri dua kan begitu ya. Jadi kan kadzaratain itu dunia dan akhirat. Bagaikan dua wanita yang dimadu. Kalau kita cenderung dengan yang muda, biasanya kan begitu kalau orang poligami itu ya, kalau yang tidak syar'i ya, istri yang tua cenderung ditelantarkan. Sebaliknya, kalau dia cenderung kepada istri yang tua, mungkin dia sayang, teringat dengan masa lalu, perjuangan, kan begitu? Biasanya bisa tuh istri mudanya bahkan dilepas gitu. Kan begitu biasanya. Dunia dan akhirat begitu. Orang yang condong dengan dunia, pasti dia akan lepas dengan akhiratnya. Tapi orang yang condong dengan akhirat, otomatis dunia akan ikut condong kepadanya. Nah inilah keuntungannya kita ya, mengatur ritme kehidupan kita antara bekal dunia dan akhirat. Jadi kalau kita konsisten beramal soleh Bapak Ibu, insya Allah dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Siapa yang ngomong? Allah. Allah dalam Al-Quran mengatakan, Man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini Allah yang mengatakan. Kalau nggak salah surah apa tuh? Nanti dicari di Al-Qur'an. Hujurat atau surah Hud, lupa tuh diantaranya ya. Man amila salihan, siapa saja yang beramal saleh untuk bekal akhirat ya. Min dzakarin au untha, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Fahuwa mu'minun, sedangkan dia itu orang yang mukmin ya. Syaratnya amal nih mukmin nih ya. Sebab kalau orang beramal tidak ada iman, mardudatun la tuqbalu. Amalnya enggak diterima. Jadi syaratnya amal itu ada iman. Fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, akan kami jadikan kehidupannya kehidupan yang baik dan sejahtera. Nah ini nih. Allah sudah katakan begitu. Wala najziyannahum ajrohum, dan kami akan ganjar kepada mereka ya ajrohum dengan balasan-balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Masya Allah ya. Itulah keuntungan orang beramal soleh.
Jadi kalau orang konsisten dengan akhirat, insya Allah dunianya akan ikut. Insya Allah. Ya. Karena yang mengatur ritme dunia ini adalah Allah, Rabbul Jalil. Ya. Jadi syaratnya ya kita huruf Z itu adalah meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Oh berarti kita nggak boleh mewah di dunia? Boleh, boleh. Ya. Kejarlah dunia kata Rasulullah, ka'annaka ta'isu abada. Kan begitu hadisnya. Kejarlah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya semangat dunia boleh. Tapi ingat, ada keseimbangan harus di dalamnya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan kejarlah bekal akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu kata Nabi begitu. Jadi kita boleh totalitas dunia, tapi totalitas juga akhirat. Jadi kalau ketika kita mengejar dunia habis-habisan, ya, kita harus ingat bahwa ada kehidupan yang lebih penting setelah ini. Min aina ji'na wa ila aina roja'na. Dari mana kita datang dan mau kemana kita setelah ini. Kan begitu. Jadi zuhud ini penting. Khuruj hubbid dunia. Keluar dari cinta dunia di dalam hati kita. Jadi kita butuh aja sama dunia, butuh. Ya. Sekedar kebutuhan hajiah kita kepada dunia, boleh. Tapi lebih dari itu berlebihan, jangan. Mobil ya satu, ya cukup. Ya. Jangan satu keluarga, anaknya 8, mobil ada 8. Nah, itu namanya apa? Israf. Wallahu la yuhibbul musyrifin. Yang menyebabkan manusia rusak itu adalah angan-angan yang berlebihan. Udah punya mobil 3, anaknya yang 2 belum. Beliin lagi 1. Nah ini Masya Allah. Sudah punya Kijang tahun 2012 pengen yang baru. Udah Kijang yang baru pengen yang Venturer, ya, macam-macam aja. Gak bahagia hidup seperti itu. Maka orang yang zuhud itu pasti hidupnya akan bahagia. Orang yang keluar dari cinta dunia, hidupnya akan bahagia. Apapun ujian dalam kehidupannya yang Allah beri, dia pasti akan bahagia tetap. Kenapa? Karena dia sadar bahwa semua pemberian Allah adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ma ya'ti minallahi khairun. Semua yang datang dari Allah buat kita adalah yang terbaik, yang baik. Cuma kadang bentuknya kita nggak sadar. Bisa jadi dalam bentuk penyakit, ya kan? Allah kirim penyakit tuh. Ini kita lagi enak-enak ngaji, ini lagi istiqomah, tahu-tahu Allah kirim penyakit, ujian. Sedih hati kita di rumah mendengarkan suara ini. Ada suara ustadz sedang memberikan pengajian. Terbayang-bayang di kepala kita. Tapi kita sudah dalam keadaan tak mampu bergerak tubuh kita. Insya Allah kalau kita sabar, Allah nggak akan kurangi pahala majelis kita. Karena memang sebelumnya kita sudah istiqomah. Itu yang dikatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya. Jadi memang dia sudah terbiasa melakukan amal soleh, tiba-tiba terhalang untuk melakukan amal soleh karena uzur. Ya. Kemudian pengen sekali hadir seperti biasanya, namun terhalang. Nah itulah ya. Jadi dunia ini tempat kita nyari bekal. Harus kita tahu posisi dunia ini. Ad-dunya darul amal.
Dunia ini tempat kita nyari bekal. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Bahkan kata Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan mengumpulkan bekal untuk setelah matinya. Al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang untung kata Nabi, orang yang beruntung kata Nabi adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan mengumpulkan bekal untuk kepergian setelah kematiannya. Itu orang yang beruntung tuh kata Nabi. Jadi mikirin bekal itu orang yang untung. Bekal yang dicari adalah bekal akhirat. Nabi kita dan para sahabat gak pernah nyontohin bekal dunia. Coba cari. Saya sampai saat ini belum ketemu para sahabat ngumpulin bekal dunia. Itu gak ada. Riwayat-riwayat mereka mengumpulkan bekal dunia. Al-Quran bahkan Nabi ketika berbicara tentang bekal dunia, pasti diiringi dengan bekal akhirat. Artinya kita tidak melulu disuruh untuk mencari bekal dunia. Ya tadi itu. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan, carilah bekal untuk bekal dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, kan begitu. Diiringi lagi dengan bekal akhirat. Artinya kita nggak melulu dunia. Artinya bekal dunia untuk bekal akhirat gitu ya. Makanya sebenarnya orang Islam ini kalau dia berilmu, semua gerak tubuhnya tuh ibadah. Semua amal hidupnya itu adalah bekal akhirat, asal tahu caranya. Kayak ibu-ibu ini kalau dia masak ya, dia niatkan ibadah, Masya Allah. Dalam kitab Uqudul Jan itu ayyumam ra'atin tohanat li azwajiha wa auladiha. Di mana saja seorang ibu tohanat, nah ini tohanat asal katanya menggiling ya. Karena orang Arab ini makanannya gandum. Hadisnya tentang masak, tapi masaknya masak orang Arab. Ini ketika Siti Fatimah mengeluh kecapean. Ini Nabi mengucapkan begitu ya. Mengeluh kecapean. Kata Rasulullah, ya Fatimah, ayyumam ra'atin. Perempuan di mana aja, tohanat li azwajiha wa auladiha. Dia masak nasi buat laki dan anak-anaknya. Illa, tidaklah melainkan fi kulli habbatin, setiap butir dari nasi itu ya akan menggugurkan dosa wa maha anha kulli syai'an. Dan menghapus juga dari segala kejelekan-kejelekannya ibu-ibu yang masak tadi. Masya Allah. Satu butir menjadi berlipat-lipat kebaikan. Satu butir nasi, kalau sana kan gandum. Jadi satu butir itu berlipat-lipat kebaikan, berlipat-lipat juga menggugurkan dosa. Satu butir. Coba. Jadi kalau ibu-ibu masaknya 1 liter nggak kebayang tuh. Berapa dosa yang luntur itu. Syaratnya ikhlas. Nyuci piring ya. Kadang-kadang ada sisa nasi 1-2 gitu ya. Itu kita buang. Kan mubazir itu. 1-2-3 nasi itu. Niatkan. Ya Allah, saya niat buang nasi ini agar supaya dimakan oleh hewan dan binatang-binatang milik makhlukmu ya Allah. Mengalir dia di got-got ya. Dimakan atau tidak dimakan, kita dapat pahala niat itu tadi. Jadi yang membedakan amal kita itu adatan atau ibadatan, amal kita itu menjadi ibadah atau ritual rutinitas sehari-hari dari niat. Mandi sunnah begitu juga. Mandi Jumat itu kan sunnah. Ya kan? Tapi kalau kita nggak niat,
itu mandi kita dihitung adatan, nggak dapat pahala. Ya mandi rutin aja. Tapi kalau kita niatkan mandi sunnah Jumat, ya, kita dapat pahala. Jadi yang membedakan amal itu dari niat. Maka pasang niat yang baik-baik, memberikan uang kepada saudara, walaupun saudara niatkan untuk sedekah, sama dengan sedekah. Bahkan sedekah kepada saudara itu yang dekat lebih afdal daripada saudara yang jauh. Wal ha'u, dan huruf ha dari kata zuhud itu adalah tarkul hawa. Maksudnya mahbubatin nafsi, ya, yakni perkara-perkara mahbubat, perkara-perkara yang dicintai. Ya. Yang dicintai apa? Ya, dicintai oleh mahbubatin nafsi, yang dicintai oleh nafsu. Pak, tahu nafsu? Nafsu itu adalah kecenderungan hati. Itu namanya nafsu. Yang kemudian diiringi dengan perbuatan. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innan nafsa, dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Semua nafsu itu selalu merintahkan kepada yang jelek-jelek, amarah, nafsu amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu buat ibadah, nafsu buat makan untuk bekal ibadah. Makanya kalau makan itu niatkan untuk bekal ibadah, pahalanya double. Ya Allah, saya niat makan makanan ini agar supaya kuat semangat saya beribadah, sujud kepadamu ya Allah. Nah, itu dapat pahala tuh. Jadi kita niatkan semua amal kita ini dari rutinitas menjadi nilai ibadah. Maka Allah ciptakan makhluknya itu dalam bentuk 3 makhluk. Nah, ini ingat baik-baik nih. Makhluk Allah itu ada 3 jenis. Yang pertama malaikat. Malaikat itu diberikan Allah akal sehat, tapi tidak diberikan Allah hawa nafsu. Itu malaikat. Makanya nggak kawin-kawin malaikat itu. Kerjaannya tuh sujud aja, ibadah aja, taat aja terhadap perintah-perintah Allah. Gak ada maksiatnya malaikat. Kenapa? Karena malaikat hanya diberikan akal sehat, tidak diberikan hawa nafsu. Enak malaikat. Gak mikirin kawin, gak mikirin harga emas antam naik. Ya. Nah, ini yang mau nikah sebentar lagi nih, mikirin emas mahal nih. Ya, Mas Amir nih ya, bentar lagi. Nah, itu mahal tuh. Jadi pertama itu malaikat, dia nggak kawin, dia taat. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih. Itu malaikat tuh. Nggak berhenti-berhenti dia memuji Allah. Itu makhluk Allah. Malaikat tuh taat terus sama Allah, nggak ada maksiatnya. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk yang namanya binatang atau hewan. Allah kasih binatang itu hawa nafsu, tapi tidak diberikan Allah akal sehat. Ya Bu ya, paham nih? Makhluk Allah yang namanya binatang ini nggak punya akal sehat. Dia hanya punya hawa nafsu. Makanya mohon maaf ya. Kadang-kadang di mana aja dia mau jadi. Nggak perkara di pasar, nggak urus di pasar, di jalan raya. Kalau dia mau tuh jadi. Kenapa? Dia nggak punya akal sehat. Sehingga nggak punya rasa malu. Nah ini kalau manusia yang, mohon maaf ya. Kalau kita sebagai manusia yang nafsunya selalu berada di depan menjadi imam dalam kepalanya, maka akal sehatnya akan hilang. Orang kalau sering nurunin nafsu dalam hidupnya, nanti lama-lama akal sehatnya akan hilang.
Betul nggak? Iya. Nafsu memiliki jabatan, nafsu mempertahankan jabatan, disuruh apa saja akhirnya mau, disuruh ngomong yang jelek-jelek akhirnya mau, disuruh menghina agamanya akhirnya mau. Kenapa? Takut hilang jabatan yang ada dalam dirinya. Akhirnya ngaco-ngaco ngomongnya. Banyak pejabat kita yang ngaco sekarang. Apa itu dianggap radikal? Masa orang hafal Quran, good looking, berpenampilan menarik, ya Masya Allah. Yang ngomong orang yang berada di institusi keagamaan. Itu karena kejahilan seperti itu, mohon maaf. Ya. Nah ini, ya mohon maaf nanti disensor ya. Saya juga berada di bawah Kementerian Agama. Tapi memang saya katakan, ya siapapun ya, ketika dia menjabat, jabatannya itu dia merasa memiliki, maka dia akan rusak dengan jabatannya. Tapi kalau jabatannya dia anggap itu amanah, dia akan menjadi mulia dari jabatannya. Dua saja itu. Manusia diberikan amanah, jabatan, dia menganggap sebagai amanah dari Allah, dia akan mulia dari jabatannya. Tapi orang yang merasa memiliki jabatan, dia akan rusak dari jabatannya. Dia akan menjadi manusia yang rusak. Yaitu nafsu. Jadi hewan tuh nggak punya akal sehat. Manusia yang lebih dominan nafsu dalam hidupnya itu, dia mirip dengan hewan. Sifat serakah, kan begitu, ya kan? Bahkan kata Al-Quran dikatakan, ya, manusia yang serakah itu adalah manusia yang punya hati. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati sama Allah, tapi hatinya nggak pernah digunakan untuk memahami kebesaran Allah. Dikasih hati, dikasih akal ya, untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tapi nggak ada manfaatnya dia punya akal. Nafsu aja yang ada. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia memiliki mata, tapi matanya nggak pernah digunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan. Melihat ulama dalam majelis ilmu, ya. Melihat ustadzah dalam pengajian-pengajian. Menyimak ustadz dalam majelis di televisi. Nggak pernah, nggak demen lihat yang begitu. Tapi kalau nonton bola, wah itu nggak peduli tengah malam itu. Kacang itu sampai sampahnya sampai satu box habis. Nggak seneng matanya ngelihat yang begitu, tapi lebih seneng matanya lihat yang sifatnya hiburan. Ya tadi, hiasan-hiasan dunia. Ngelihat dunia seneng bener dia. Tapi kalau ngelihat ilmu, ngelihat ustadz, ngelihat kiai dalam majelis nggak hobi dia. Nah itulah matanya nggak pernah digunakan. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, kata Allah, tapi telinganya nggak pernah dipakai untuk mendengarkan nasihat, nggak pernah dipakai untuk menyimak ilmu, sehingga nggak pernah dapat nasihat hidupnya. Padahal agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Orang yang tidak ada nasihat dalam dirinya, demi Allah, nggak ada agama dalam jiwanya. Catat baik-baik itu. Maka ngaji ini sangat penting sebenarnya. Kalau kita nggak ada nasihat, rusak kita. Lihat aja orang-orang yang nggak ngaji kehidupannya. Simak baik-baik. Perhatikan orang yang ngaji dan orang yang tidak ngaji. Pasti akan berbeda kehidupannya. Kenapa? Yang satu takut, yang satu nggak takut. Yang satu tahu, yang satu nggak tahu. Allah sudah katakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran, hai, katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang ngaji dengan orang yang nggak ngaji, apakah sama? Ya kagak bakal sama. Itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tuh namanya. Istifham lil istiqrar. Bertanya untuk menetapkan.
Nggak perlu dijawab. Sama juga kita ketemu mertua kita nanya sama kita, emang kamu nggak kenal siapa saya? Jangan dijawab, iya bapak mertua saya. Itu pertanyaan yang nggak membutuhkan jawaban. Itu diantaranya itu istifham lil istiqrar. Nggak sama orang yang ngaji dan orang yang nggak ngaji nggak sama. Ini yang hadir ini orang-orang yang disaksikan malaikat rutin setiap malam Sabtu, Masya Allah. Tentu rahmat Allah lebih banyak dan lebih deras turun dalam kehidupan rumah tangganya ketimbang yang molor terus. Ya. Jadi itu binatang ya. Allah kasih binatang hanya nafsu saja. Lihat binatang kelakuannya coba. Nah yang ketiga ini adalah manusia. Allah ciptakan makhluk yang namanya manusia dalam bentuk fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik ciptaan. Maka yang ada di malaikat, yang ada di binatang, semuanya ada di manusia. Yang ada di manusia tidak ada di malaikat, tidak ada di binatang. Coba misalnya apa misalnya ya, manusia itu dia dikasih akal tapi juga dikasih nafsu. Makanya kita dikasih tuntunan syariat agar nafsu kita terarah, agar supaya akal sehat kita ini lebih dominan. Makanya ada syariat. Kalau binatang mah nggak berlaku syariat sama binatang. Makanya nggak dihisab itu. Nggak dihisab. Kenapa? Ada pertanyaan begini muncul. Kenapa sapi memiliki mata, memiliki hati, memiliki telinga, kok tidak dihisab di akhirat? Kan begitu ya. Padahal sama-sama punya kan. Manusia punya, sapi pun punya. Mengapa hanya manusia yang dihisab? Karena tidak diberikan akal sehat. Begitu juga malaikat. Ya. Karena malaikat tidak pernah maksiat, cuma akal sehat. Ya kan? Mau maksiatnya dari mana? Orang udah akalnya sehat kok. Nah manusia ini dikasih nafsu, dikasih akal sehat. Makanya manusia yang nafsunya lebih dominan daripada akal sehatnya, dia akan lebih jahat daripada binatang, kata Allah dalam Al-Quran. Tadi ayat yang saya bacakan surat Al-A'raf ayat 179 tadi, ya, itu mengatakan ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum adhanun la yasma'una biha. Lihat lanjutan ayatnya, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rusak daripada binatang. Itulah kalau manusia yang lebih mendahului nafsunya ketimbang akal sehatnya. Ditaruh di mana aja nggak pernah bener. Orang yang model mendahulukan nafsu, orang yang bodoh, orang yang jahil itu ditaruh di mana aja nggak bener. Coba buktikan. Ditaruh di pejabat jadi koruptor, ya kan? Ditaruh menjadi pengawas, malah cari keuntungan, ditaruh sebagai pedagang curang, ya kan? Ditaruh sebagai pemimpin rumah tangga, dia menjadi pemimpin yang rusak. Nggak ada benernya orang yang mendahulukan nafsu itu. Ya, maka zuhud itu adalah bagian salah satu solusi kita untuk ya mengendalikan kehidupan kita di alam dunia. Makanya jamaah, ya, kita harus sadar, ya, nafsu ini selalu ngajak kepada kerusakan. Akhirnya kita lupa bekal yang penting adalah bekal akhirat. Ada satu riwayat, ya, tolong dicatat riwayat ini. Ketika Rasulullah ingin naik ke bukit bersama Abu Dzar, ya, Nabi Muhammad berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, di depan kita ini ada gunung yang terjal, Jabalun Kanud, ya, gunung yang terjal, tinggi. Dan kita akan menaiki gunung yang terjal ini, kata Rasulullah.
ini perjalanan kita adalah gambaran dari perjalanan akhirat kita. Ya Abu Dzar, perjalanan dunia kita adalah gambaran perjalanan akhirat kita. Catat baik-baik nih nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar. Jadi perjalanan dunia kita ini adalah gambaran perjalanan akhirat kita. Kalau kaki kita banyak melangkah ke masjid, insya Allah. Tapi kalau perjalanan dunia kita ini penuh dengan maksiat dan dosa, wallahu a'lam nanti perjalanan akhirat kita seperti apa. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, maka ringankanlah bebanmu. Ringankanlah bebanmu. Nah, bebannya apa nih? Ya ini beban dunia. Bekal dunianya jangan banyak-banyak, nanti hisabnya berat. Nah, akhirnya Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita minal mukhaffin atau minal muthqalin? Apakah kami ini termasuk orang yang berat perjalanannya atau yang ringan perjalanannya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Hal indaka ta'amu ghadin?" Apakah kamu memiliki makanan untuk hal indaka ta'amun hadzal yaum? Apakah kamu punya makanan untuk hari ini? Na'am ya Rasulullah. Ada bekal untuk hari ini. Ditanya lagi sama Rasulullah, "Wa hal indaka ta'amu ghadin?" Apakah kamu memiliki bekal makanan buat besok? Berarti 2 hari itu ya. Na'am ya Rasulullah, Abu Dzar. Ya Abu Dzar, hal indaka ta'amu thalasi yaumin? Apakah kamu memiliki bekal makanan untuk hari yang ketiga? La ya Rasulullah. Kalau sampai 3 hari saya nggak punya. Saya punya hanya 2 hari saja. Perjalanan itu naik-naik, tahu sendiri kan, gunung di Mekah itu menuju ke Madinah, hijrah, tanahnya merah, tajam-tajam, panas terik luar biasa. Kita sekarang aja melintas perjalanan dari Madinah ke Mekah kan tahu sendiri panasnya kayak apa. Rasulullah jalan kaki itu. Makanya saya selalu waktu umrah tuh, ya Allah, nangis saya. Membayangi Rasulullah jalan kaki. Jalannya itu menghindari agar tidak dibunuh lewat jalan yang bahasa kita jalan tikus, bukan jalan umum. Biasanya kalau jalan tikus kan nggak sebaik jalan umum, betul? Rasulullah naik. Tidak ya Rasulullah, saya nggak punya bekal untuk sampai 3 hari. Ya Abu Dzar, kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, lau kunta, seandainya engkau memiliki makanan sampai 3 hari, fa anta minal muthqalin. Ketahuilah wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu termasuk orang yang berat perjalanan dunia. Akhirat kamu kelak di hadapan Allah. 3 hari di akhirat kita nanti berat. Apalagi model kayak kita ini. Beras kita timbun buat 3 bulan. Ya, sembako udah dapat tapi masih minta aja. Ya, sembako aja, semuanya diajak. Ayo, anak, ayo, cucunya diajak, ayo. Loh, emang kenapa? Barangkali nanti nama kamu ada di Pak RT. Sembako anaknya diajak, tapi kalau ngaji nggak pernah. Tahu karena di sana ada sembako. Di sini ada cucuran rahmah, ada malaikat rahmah, ada keberkahan, ada ketentraman. Tapi nggak mau ngajak anak cucunya. Mestinya kalau kita tahu di sini banyak berkumpul kebaikan dalam majelis, ajak anak cucu kita. Yuk, ayo di sana ada keberkahan, yuk kita ngaji. Jangan ayo di sana lagi ada diskon di mall. Oh, anak cucunya dikasih tahu. Tapi kalau ngaji nggak dikasih tahu. Ayo. Nah ini jamaah sekalian 3 hari. Nah kita makanan di rumah itu kadang-kadang kita stok untuk 1 bulan. Ya, Indomie beli 2 kardus, padahal anaknya cuma 2.
Sekardus kan 40 bungkus ya. Kalau 2 kardus berarti 80 bungkus. Sehari kita makan satu apa? Satu mie aja berarti 80 hari. Berat sekali perjalanan akhirat kita nanti. Apalagi yang punya jabatan, apalagi yang punya wewenang. Yang punya pulpen yang bisa mengatur rezekinya lewat penanya, ini bahaya. Apalagi yang memiliki jabatan orang yang bodoh. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, indal jahil, di sisi orang bodoh itu pena ini akan mampu merubah kota yang sangat indah menjadi hutan yang sangat menyeramkan. Paham gak maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Di tangan orang yang bodoh, dunia, kota yang sangat indah bisa berubah menjadi hutan yang sangat menyeramkan. Ya karena kebodohannya. Akhirnya tanda tangannya itu merusak. Ya kan? Terjadi kehancuran, eksploitasi dan lain sebagainya. Itulah nafsu ya. Dia selalu mengarahkan kepada amarah ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menjaga diri kita. Wadalu tarkud dunia, dan dal dari huruf zuhud itu adalah meninggalkan dunia. Min sana il khalqi, yang dimaksud meninggalkan dunia itu dari pujian-pujian makhluk, wa minatana umi wa tawassu', dari bersenang-senang dan bermegah-megahan, fil makili wal masyarib, dalam makanan ya dan minuman, wal malabis pakaian, wal masakin dan tempat-tempat tinggal. Itu meninggalkan dunia. Bajunya itu harganya ada yang sampai 100 juta. Artis itu bajunya tuh. Padahal kalau dipakai orang nggak lihat itu 100 juta kalau nggak dikasih tahu, betul? Coba dia beli seandainya seharga kayak baju-baju saya lah, standarnya 200-300 ribu. Sisanya dia sodakohkan ke majelis ilmu, dia sodakohkan ke panti-panti jompo, ke anak-anak yatim, kan lebih mulia. Tapi enggak, dia pakai. Alisnya anti badai. Satu buahnya itu 120 juta. Dua berarti 240 juta. Alis. Hah? Ya, bulu mata maksudnya. Ngomongnya alis ya saya. Bulu mata maksudnya. Bulu mata anti badai. Itu kadang-kadang saya istighfar, ya Allah. Ada uang kok dibuat begitu. Makanan, minuman, ya boleh sekali-kali, jangan tiap hari. Pesan GoFood, akhirnya nggak dimakan, kebuang. Ya, belinya berlebihan. Minuman, ya di rumah ada jus, ada teh, ada macem-macem. Bingung sampai yang mau minum, yang mana yang mau diminum. Nggak boleh berlebihan. Itu namanya cinta dunia yang berlebihan. Ya sekedarnya kebutuhan kita, boleh. Rumah, saya belum lama kemarin Pak, jalan ke daerah wilayah Pik. Pantai indah, kapuk. Ya Allah. Saya minder Pak, ke sana tuh. Ada urusan sedikit ya, orang muslim sih ya. Mobil saya itu kayak bukan di negara Indonesia itu rasa saya. Karena lulu lalang mobil saya nggak kenal semua mereknya. Lexus, Lamborghini, nggak ada. Itu paling jelek. Innova, Venturer tuh kayaknya culun banget. Ya apalagi mobil saya. Kayaknya aneh gitu, ya Allah. Dan rumah-rumah di sana Pak, ada yang 5.000 meter, setengah hektar. Coba jalan sekali-kali. Saya pikir ini orang yang punya apa nggak bingung sama rumahnya. Ngepelnya bagaimana? Bu, kalau punya rumah 5.000 meter,
Ibu ngepelnya gimana? Bingung saya. Ada bangunan, nanti jalan-jalan ke sana. Itu bangunan mungkin ada 1 hektar itu. Itu rusak dan nggak kerawat. Saya bilang ini kok rumah. Ada satu itu di dekat sebelum jembatan itu. Luar biasa megah. Hancur, nggak dirawat. Saya tanya sama security, Pak, itu kok rumah kenapa? Oh iya, itu rumah yang punya nggak mau ngurusin lagi. Yang punya ada rumahnya baru yang itu tuh. Oh, Masya Allah. Terus rumah yang itu mau dijual, tapi nggak ada yang kuat beli. Jadinya begitu aja tuh rumah mangkrak. Masya Allah. Buat jalan-jalan ke sana Pantai Indah Kapuk, Pak. Hah? Ya rumah kita nih 4x4, ya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana, sampai-sampai selonjoran saja susah. S-nya banyak banget. Tapi alhamdulillah, karena hati kita legah dan luas dengan syukur, maka RSSS itu terasa lega. Sementara mereka, rumah luas hektaran seperti itu, hati mereka sempit. Sempit. Sehingga yang luas itu nggak terasa luas. Karena hatinya sempit. Nah, rumah kayak gitu dibuang-buang begitu. Bahkan saya ngobrol sama security, Pak, ini rumahnya Bapak kenal sama? Ya keluar-keluar aja, keluar masuk. Saya nggak kenal sih orangnya. Cuma begitu, jarang pulang, Pak. Rumahnya hanya pembantunya aja katanya. Pembantunya ini katanya ada 30 orang. Saya jarang lihat orangnya, nanti pulangnya 2-3 hari sekali. Berarti nggak betah di rumah dia. Kita kalau punya rumah kayak gitu, nggak keluar-keluar kita. Ya, di rumah aja. Ya. Wah, kita selfie sana, selfie sini ya. Masya Allah ya. Nah ini jamaah sekalian. Boleh, berumah ya memang kewajiban kita ya, mencari tempat tinggal ya. Bahkan Nabi Allah Isa itu nggak punya rumah. Bapak Ibu, Nabi Allah Isa nggak punya rumah. Lam yamlik syai'an minad dunya falaisa lahu malun wala zaujah wala baitun. Kata Allah, Nabi Isa, nggak aku kasih rumah, nggak aku kasih apa-apa di dunia. Walaisa lahu zaujah, nggak aku kasih istri. Coba cari riwayat, Nabi Isa punya istri nggak? Kata Allah, wa huwa lam yatruk al ibadah. Nabi Isa nggak pernah ninggalin ibadah taat kepadaku. Nah ente istrinya 4. Ya, nah, kita punya istri sakit ada yang ngerokin, masuk angin dipijitin, dikerokin ya, diusap-usap. Kalau panas dikompres sama istri kita, makan disuapin, dimasakin ya. Tapi ibadahnya sama Allah dijamak. Usolli fardo, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Allahu Akbar, Masya Allah. Malu sama Nabi Isa. Dia nggak pernah ninggalin taat. Kita cuma ngaji ke musola aja, alasannya banyak banget. Ngantuk lah, capek lah, apalah. Padahal Nabi Isa tuh nggak dikasih rumah, nggak dikasih apa. Ada Nabi yang diuji oleh Allah dalam bentuk penyakit. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dikasih penyakit luar biasa dahsyat. Nggak ada penyakit sedahsyat Nabi Ayub. Itu dalam riwayat dikatakan ada sekitar kalau nggak salah 6.000 lebih belatung yang bersalang dalam tubuh Nabi Ayub. Pak, tadi sayanya melihat riwayat begitu, apa iya sih sampai ribuan belatung? Ternyata Pak, saya buka di YouTube, ada itu manusia, mohon maaf, saya sampai nggak bisa makan itu lihat. Ada manusia itu wajahnya itu udah kayak tengkorak dibelatungin, di palanya dibuka tuh, belatung luar biasa banyak. Tapi masih hidup. Berarti riwayat ini benar. Sampai diusir dari kampungnya karena bau kan Nabi Ayub. Orang kampung nggak pada demen, takut tertular. Ya kayak corona lah, kalau corona mah sehat. Ini belatung, diusir dia. Istri-istrinya meninggalkan. Nah ini istri yang materialistis. Hanya satu yang sabar, namanya Siti Rahmah istrinya. Makanya kalau nyari istri yang belum dapat, cari istri namanya Siti Rahmah.
Saya alhamdulillah udah dapet, tapi Siti Khadijah. Alhamdulillah. Saya dulu memang niat, ya Allah cari istri yang namanya ya istri Nabi atau anak Nabi itu aja. Kebetulan dikabul sama Allah ya. Siti Khadijah, Siti Rahmah. Makanya kalau kita umroh atau haji itu orang perempuan kalau dorong-dorongan ya terutama di Hajar Aswad tuh kadang orang itu pasti askar bilang, "Isbiri, isbiri, isbiri ya Sayyidati Rahmah." Sabar, sabar Siti Rahmah. Saya pikir, loh kok semua perempuan dipanggil Siti Rahmah? Saya tuh waktu umroh nanya, loh kok semuanya dipanggil Siti Rahmah? Langsung saya pikir-pikir, oh apa ada hubungannya dengan istrinya Nabi Ayub? Iya ternyata. Karena kesabaran yang luar biasa dimiliki oleh istri Nabi Ayub. Ketika istri yang lain meninggalkan, Nabi Ayub istrinya Siti Rahmah ini yang ngerawat, Pak. Belatung itu diambil satu persatu. Apa kata Nabi Ayub? Ambil semua belatung ini dari tubuhku karena aku ingin menghadap Rabbul Jalil. Karena dia dapat mengganggu kenikmatanku untuk beribadah kepada Tuhanku Rabbul Jalil. Ya Allah. Itu belatung dimasukin ke dalam mangkok satu persatu, Pak. Boleh jadi ada riwayat jumlah, memang dicabutin, Pak. Nanti kalau sudah selesai sholat, dengan khusyuknya, itu Nabi Ayub pesan kepada istrinya, ya Siti Rahmah, fi makani, taruh lagi itu belatung di tubuh saya. Karena Allah telah menakdirkan tulang belulang dan dagingku adalah rizki buatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub dikasih penyakit model begitu kata Allah. Wa huwa lam yatruk al ibadata, tapi Nabi Ayub nggak pernah bikin alasan untuk ninggalin ibadah, nggak pernah ninggalin untuk taat, ngaji jalan terus, sholat jalan terus. Ente baru flu aja istirahat. Saya terus terang, saya ini sekarang-karang ini sering sakit ya. Tapi saya minta sama Allah, sakit saya yang ringan-ringan aja. Iya, saya tuh nggak jauh dari flu, kecapean, ya. Tapi saya tetap berangkat. Karena saya berpikir, memang dunia ini tempatnya bekal, tempatnya capek. Ya, semalam saya pulang jam 11. Kebayang, 11 nyapa istri dulu ya. Mutola'ah, saya WA itu ya, jam berapa tuh ya, saya WA yang keberapa kan, jam berapa coba dicek. Saya masih belum tidur. Jam 2:30 saya udah bangun. Nyaris nggak sampai 3 jam saya tidur. Nanti saya pagi ada lagi. Saya berpikir malu sama Nabi Ayub. Malu. Sehat badan kita. Ini kita meriang-meriang dikit aja. Ada aja alasannya nggak baca Al-Quran lah. Nggak ngaji lah. Ya. Betul nggak? Kata Allah, wa huwa lam yatrukul ibadah. Nabi Ayub nggak pernah ninggalin ibadah. Kamu cuman meriang dikit, batuk pilek, panoan aja nggak ngaji. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, ayo kita sudah diberikan contoh sama Allah, jangan sampai kita berlebihan meninggalkan kewajiban. Ada yang lebih mulia, yang lebih mahal bagi manusia itu apa? Ketaatan kepada Allah. Itu yang mahal. Hanya itu yang mahal dari manusia. Ketaatan kepada Allah. Tanpa ada taat, murah manusia itu. Karena contohnya banyak. Yang tidak taat jauh lebih banyak daripada yang taat. Gak peduli mau jabatannya apa, hartanya sebanyak apa. Gak taat, murah dia di mata Allah. Nah, kita walaupun dunia kita gak seberapa, tapi kita taat, mahal nilainya kita di sisi Allah. Mahal nilai kita itu sebagai manusia. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على اللظى أصرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من لا بك بالمصطفى رسولي نهضى بكل سعلي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والحمد للإله في البدء والتناهي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Sampai situ ada yang mau ditanya? Ya, kalau tidak ada, langsung kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim wa'fu anna ya karim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa lu'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مباركا ورزقا واسعا وحلالا طيبا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم إن كنت كتبتنا وأهلنا على أهل السعادة والجنة والمغفرة فاثبتنا فيها يا الله وإن كنت كتبتنا على أهل الشقاوة والذنوب فامحونا من الأشقياء واثبتنا من السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وإنك أم الكتاب رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل الطاعة ومن أهل العذاب ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل العذاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا حسن الخاتمة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا حسن الخاتمة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته